Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Selamat pagi anak salih dan salihah, anak kelas 2C yang Bu Guru cintai dan sayangi karena Allah. Sudah siap belajar pagi ini, Nak? Alhamdulillah. Jika sudah siap, silahkan dibuka buku paket tematiknya di halaman 148. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Jadi sekarang kita tinggal latihan-latihannya saja ya. Nah, di halaman 148 ini di bagian ayo berlatih, silahkan dilihat gambar yang pertama. Nih, ada berapa ekor semut di sini? Ada 3. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan dari 3 ekor semut di sini. Salah satunya ya, seekor semut dari kumpulan semut di samping bisa dinyatakan dengan pecahan apa? 1/3. Iya, betul. 1/3. 1 diperoleh dari seekor semut dari kumpulan semut yang ada, 3 diperoleh dari jumlah semut dari keseluruhannya ya, keseluruhan semut yang ada. Yang kedua sekarang, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 ekor semut dari kumpulan semut. Jadi ya betul, 1/2. Lanjut lagi. Yang bawah, seekor semut dari kumpulan semut di samping dinyatakan dengan pecahan iya, 1/2 juga. Di sini seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan seekor semut dari kumpulan semut yang ada dapat dinyatakan dengan pecahan pintar 1/4. Satunya dari seekor semut yang ada, 4-nya dari keseluruhan semut yang ada. Lanjut di halaman sebelahnya di 149. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan seekor semut dari kumpulan semut dapat dinyatakan dengan pecahan pintar 1/4. Lagi, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan seekor belalang dari kumpulan belalang di samping. Iya, 1/2. Gampang ya. Nah, yang terakhir itu ada berapa ekor belalangnya? Iya, ada 3 ya. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping bisa dinyatakan 1/3. Sudah paham berarti ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian di halaman 149, ayo warnai gambar di bawah sehingga menunjukkan pecahan. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru ya. Bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan dengan warna merah. Pecahan 1/2 dengan warna merah. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/3 dengan hijau. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 dengan warna kuning. Jadi satu bagian utuh bangun diwarnai warna biru. Kalau pecahan 1/2 warna merah, pecahan 1/3 warna hijau, dan pecahan 1/4 warna kuning. Dibuka di halaman 150-nya. Nah, di sini ada beberapa bangun. Jadi silakan kalian warnai sesuai dengan perintah ya. Nah, sekarang dibuka di halaman 160-nya. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Yang pertama, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ada 3 ekor rusa. 1 ekornya ditangkap sama Pak Tony. Jadi kumpulan rusa ini bisa disebut dengan pecahan apa? Iya, 1/3. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan
Nah, dua ekor kelinci, salah satunya ditangkap sama Pak Ahmad. Jadi, seekor kelinci dari kumpulan di samping bisa dinyatakan pecahan 1/2. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa ekor ayam di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1 ekor ditangkap oleh Pak Mahmud. Jadi bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nih, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini ada 1 ekor kucing abu-abu. 1 ekor kucing abu-abu bisa dinyatakan dengan pecahan apa? 1/2 ya. Di halaman 161 coba dilihat. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan pecahan. Di sini ada 2 ekor kambing, 1 ekor kambing dijual. Jadi kambing yang dijual ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Mudah ya anak-anak? Nah, di bagian ayo berlatih halaman 161-nya silahkan kalian pasangkan dengan pecahan yang menurut kalian sesuai dengan gambar ya. Sekarang buka halaman 172. Bagian ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Di sini ada 1 bangun ruang yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 bagian yang diarsir bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Pecahan 1/4. Pintar. Kemudian yang kedua, 1 lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 1 bagian yang diarsir bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 lingkaran utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian yang diarsir bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Gampang ya. Nah, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Di sini ada 4 buaya. 4 buaya. Jika salah satunya bisa dinyatakan dengan pecahan apa nih? Iya, pintar. Pecahan 1/4. Di sini ada 2 buaya. Salah satu buayanya bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Dan yang terakhir 3 buaya. Salah satu buaya bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Sekarang halaman 182 silahkan dibuka. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Coba dilihat. Siti punya 4 wortel. 1, 2, 3, 4. Kemudian Siti membaginya menjadi 2. Membagi 4 wortel ini menjadi 2. Masing-masing bagian, setengah bagian diberikan kepada rusa jantan, setengah bagiannya diberikan kepada rusa betina. Nah, setengah bagian dari 4 wortel ini adalah masing-masing dapat berapa? Dapat 2 ya. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. 4 wortel ini dibagi menjadi setengah bagian. Maka hasil yang didapatkan adalah 2 ya. Masing-masing rusa mendapatkan 2 buah wortel. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang di halaman 183. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, di sini ada berapa buah wortel? Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah wortel. 6 buah wortel ini dibagi menjadi setengah bagian. Ya, setengah bagian dari wortel ini berarti berapa?
Maka 6 bisa dibagi menjadi 2. Karena setengah bagian dari 6 ini jadi berapa? Jadi 3. Iya, jadi 6 dibagi 2 karena masing-masing dapat setengah bagian. Ya. Yang ini dapat 3, yang ini dapat 3. Nggak usah digambar lah ya. Gitu. Kemudian di sini ada berapa bagian? Ada berapa wortel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wortel. 6 wortel dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. 6 wortel dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Maka 6 ini berarti dibagi berapa? Dibagi menjadi 3 ya. Masing-masing dari bagian berarti dapat berapa buah? Iya betul, dapat 2 buah. Sekarang yang terakhir, di sini ada berapa wortel? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 wortel dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Maka 8 wortel ini dibagi menjadi 4. Maka masing-masing bagian mempunyai berapa buah? Iya, pintar. 8 dibagi 4, maka masing-masing menjadi 2 buah. Begitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Alhamdulillah jika bisa dipahami. Nah, di halaman 184, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, ya. Dilihat di sini di gambar pertama ada 3 wortel. 1 wortel dimakan oleh rusa. Maka gambar ini bisa dinyatakan dengan pecahan pintar 1/3. Di sini ada 4 wortel, satunya dimakan oleh rusa. Maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Dan yang terakhir ada 2 wortel, yang satu dimakan rusa, maka bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Lanjut di halaman 196. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktekkan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak, ya. Nah, coba dilihat. Ada 24 siswa. Dari 24 siswa ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, maka setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan apa? Pecahan apa ya? Iya betul, bisa disebut dengan pecahan 1/2 karena dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Silakan dilihat, 24 dibagi menjadi 2, maka masing-masing kelompok terdiri dari pintar 12 siswa, ya. Sekarang lanjut di halaman 197. Praktekkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Tadi ada berapa anak? Ada 24 anak. 24 anak dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan apa? Iya, dalam pecahan 1/3. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Maka 24 dibagi menjadi 3. Hasilnya adalah, maka
24 dibagi menjadi 3. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Iya, 8 siswa. Sekarang praktekkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Ada 24 siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Nah, 24 dibagi 4 kelompok, maka setiap kelompoknya terdiri dari berapa siswa? 24 dibagi 4, maka hasilnya adalah 6. Jadi 24 dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, di bagian bawah, ayo berlatih. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Di sini ada satu cupcake. Cupcake dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka pecahan yang sesuai adalah 1/2. Di sini di halaman 198-nya ada kue yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka kue tersebut bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Di sini ada 3 dinosaurus. Nah, salah satu dinosaurusnya bisa dinyatakan dengan pecahan apa? 1/3. Nah, di sini ada balok yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka satu bagian dari balok tersebut bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Lanjut lagi, di sini ada, anggap saja batu bata ya. Ada 6 batu bata ya. Satu bagian memiliki jumlah yang sama. Maka salah satu bagian dari batu bata ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Lanjut, nah. Di sini ada kumpulan ular. Salah satu ular bisa dinyatakan dengan pecahan apa? Ada berapa ular di sini? Ada 4. Salah satunya berarti bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Yang terakhir, 198 ada 2 belalang. Salah satu belalang bisa dinyatakan dengan pecahan pintar 1/2. Nah, baik anak-anak, jadi untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan di halaman 199 nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 200 ya. Jadi tugas yang pertama itu di halaman 199 dan 200, dan tugas yang kedua ada di halaman 212 dan 213 dari nomor 1 di sini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Jadi hanya ada 2 tugas ya anak-anak. Untuk selebihnya yang masih kosong, latihan-latihan yang masih kosong silahkan kalian kerjakan ya. Tapi yang dikumpulkan hanya 2 tadi. Halaman 199 sama 200, dan yang kedua, tugas yang kedua halaman 212 dan 213 ya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk materi matematika kali ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru juga mohon maaf jika ada penyampaian yang belum bisa dipahami mungkin, atau ada kata-kata yang keliru. Bu Guru juga mohon maaf. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, silahkan tanyakan langsung japri ke Bu Guru. Sekian untuk materi. Bu Guru berpesan tetap jaga sholat 5 waktunya, jangan ditinggalkan. Tetap berbuat baik kepada siapa saja, nurut sama umi abinya, materi diniyahnya selalu dimurojaah supaya tidak lupa ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak solih dan solihah, kerjakan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.